Kembali lagi bersama saya Aldina Fitria. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi Procure to Pay atau P2P dengan menggunakan transaksi PT Pekalipan Raya. Yang menjadi acuan kita yaitu dokumen transaksi berupa faktur. Di dokumen transaksi ini terlihat jelas bahwa PT Pekalipan Raya melakukan pembelian kepada PT Dinamika Baru. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Nah teman-teman, untuk langkah pertama dari simulasi P2P ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dari pajak. Dikarenakan dari tahun April, tepatnya di tahun 2022, pajak sudah naik menjadi 11%, maka kita akan mencoba transaksi ini dengan pajak yang terbaru. Yang pertama kalian lakukan yaitu membuka configuration lalu text. Nah, di sini kalian meng-create teks baru. Di sini text name-nya diubah menjadi 11%. Nah, text name-nya diubah menjadi 11%. Setelah itu untuk akunnya ini, untuk yang sales ini PPN collected. Nah, yang bawah juga kita ubah sama PPN collected. Nah, lalu setelah itu kita save. Nah, tapi nanti di amount ini seharusnya ini diisi ya teman-teman, tapi nanti di pertengahan video akan ada penjelasan mengenai amount ini perlu diisi. Nah, untuk yang purchase juga sama, kita ubah menjadi 11%, tetapi untuk akunnya yang purchase itu menggunakan PPN paid. Nah, kita ubah menjadi PPN paid. Yang bawah juga kita bisa ubah menjadi PPN paid. Nah, lalu setelah itu kita klik save. Nah, setelah sudah diklik save, maka otomatis kita sudah membuat PPN tarif pajak baru yaitu 11%. Nah, lalu selanjutnya, sebelum kalian melakukan transaksi P2P, pastikan sudah mendownload modul accounting, purchase, inventory, dan invoicing. Nah, sekarang kita masuk ke setting. Kita harus membuat user terlebih dahulu. Nah, di user ini kita manage user. Nah, di sini aku sudah membuat user yang ada 3. Yang pertama itu ada Putri atau purchase user. Di sini sebagai purchase administrator. Nah, lalu yang kedua ada Aca atau accounting user. Di sini Aca sebagai accounting advisor. Nah, lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada Wandi. Wandi itu sebagai warehouse user. Di sini sebagai inventory administrator. Setelah membuat ketiga user, maka kita bisa ke menu purchase, ke modul purchase. Lalu kita akan membuat produk kategori. Nah, produk kategori ini ada di configuration, lalu ke menu produk kategori. Nah, di sini produk kategorinya itu kan ada 5. Nah, yang pertama itu kita edit terlebih dahulu, yang all inventory-nya menjadi automatic. Jadi kalau teman-teman masih manual, teman-teman bisa mengubah inventory valuation-nya menjadi automatic. Nah, untuk akun-akunnya teman-teman bisa sesuaikan seperti yang udah tertera di layar. Nah, ini untuk yang produk kategori pertama yang all
ini seperti ini. Lalu kita ke yang kedua, yaitu expense. Yang harus diubah yaitu sama, ada inventory valuation-nya yang tadinya manual, harus kita ubah menjadi automatic. Lalu ada account stock property-nya, ini harus disesuaikan. Di sini saya menggunakan akun-akun yang telah diimport dari PT Pekalipan Raya. Lalu untuk akun propertinya, income dan expense juga teman-teman sesuaikan ya, jangan lupa. Nah, ini untuk expense sudah tertara seperti ini. Lalu kita bisa lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada sellable. Sellable juga sama, jadi yang pertama kita ubah itu inventory valuation-nya menjadi automatic. Lalu akun stock propertinya diisi akun-akunnya. Terus akun propertinya untuk income account dan juga expense account itu diisi teman-teman gitu. Nah, setelah diedit jangan lupa diklik save. Lalu kita masuk ke yang keempat. Yang keempat itu ada persediaan elektronik, sama caranya seperti tadi, inventory valuation-nya diubah, akun stock propertinya diubah, dan akun propertinya diubah. Nah, kalau sudah jangan lupa diklik save. Lalu untuk yang terakhir atau yang kelima, kita harus ubah juga produk kategoris dari persediaan fresh drink. Nah, ini kita harus edit juga terlebih dahulu. Di sini untuk inventory valuation-nya juga pastikan bahwa sudah automatic, akun stock propertinya sudah sesuai, akun propertinya juga untuk income dan expense sudah diisi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengubah My Company menjadi perusahaan yang kita inginkan. Nah, di sini untuk cara-caranya ada di setting, ada di company name. Nah, kalian ubah, terus kalian edit, kalian save. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita akan memasuki simulasi dari Procure to Pay atau P2P. Yang pertama, saya di sini menggunakan multiple Windows, dan di sini saya membuka database dari user dari Putri. Nah, di sini saya klik create. Nah, di sini saya mengisi untuk request for question-nya. Di sini vendornya itu yaitu PT Dinamika Baru. Nah, di sini mohon maaf ada kesalahan tulisan yang seharusnya Baru tapi malah PT Dinamika Raya. Nah, ini faktur yang menjadi acuan yang seperti di awal video sudah saya beritahu. Jadi di sini fakturnya tadi itu akan menjadikan acuan di mana saya akan membuat produknya. Nah, di sini saya akan membeli yang pertama itu ada lemari es sanyo. Nah, di sini kita add a product. Nah, setelah itu saya pilih untuk namanya itu yang pertama itu lemari es sanyo. Nah, description-nya langsung otomatis. Nah, untuk kuantitinya di sini saya sesuaikan dengan faktur yang tadi, yaitu ada 6 kuantitinya. Nah, untuk unit of measure-nya atau UOM-nya itu unit. Nah, untuk unit price-nya saya sesuaikan juga, yaitu 2.100.000. Nah, jadi total subtotalnya itu 12.600.000. Nah, di sini untuk tax-nya itu 11%. Nah, lalu yang kedua itu ada lemari es Sharp dengan jumlah kuantitinya sama 6 unit dengan unit price-nya 1.800.000 dan subtotalnya yaitu 10.800.000.
Nah, di sini kan ada kendala nih teman-teman, bahwa di pajaknya ini tidak muncul nih, padahal udah aku edit jadi 11%. Nah, kira-kira salahnya di mana ya teman-teman? Nah, jadi untuk melihat salahnya kita harus ke configuration dan ke text. Seperti yang tadi sudah aku bilang, bahwa amountnya ini aku lupa nulis di awal, jadi hasilnya tidak tertera pada saat melakukan pembelian. Nah, sudah aku edit, sudah aku benerin, nah sudah muncul. Jadi ada pajaknya sebesar 2.574.000 berdasarkan pajak PPN 11%. Lalu setelah itu udah selesai mengisi, aku send by email. Kita klik send by email. Setelah itu di sini itu ini nama vendor kita ya, PT. Nah, lalu setelah itu muncul seperti ini, kita klik send. Nah, maka statusnya berubah menjadi RFQ send. Nah, setelah itu kita klik confirm order. Nah, maka statusnya akan menjadi purchase order. Nah, setelah kita membuat purchase order, kita langsung memasuki user warehouse, atau dimana user ini merupakan bagian produksi. Jadi di bagian ini kita harus memisalkan bahwa barang yang kita pesan tadi sudah kita terima. Nah, ini kita klik nama vendornya yang tadi, yaitu PT Dinamika. Nah, setelah itu kita harus mengedit. Nah, mengedit di sini ada tulisannya ready di pojok kanan. Jadi kita harus mengedit bahwa barangnya itu kita misalkan kita sudah menerima semua barangnya. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah yang tadi kita sudah pesan untuk lemari es-sap dan juga lemari es sanyo. Nah, kita ketik, kita sesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, setelah kita edit, kita bisa mengklik save. Nah, setelah itu statusnya kan masih ready ya teman-teman. Nah, kita klik validate. Nah, maka statusnya akan menjadi done atau sudah selesai. Setelah dari bagian produksi, kita masuk ke Putri atau purchase user. Di Putri ini kita harus membuat bill. Ya, yang itu caranya, yang pertama kita ke modul purchase-nya. Setelah itu kita klik transaksinya. Nah, kita harus mengklik create bill. Jika belum keluar, kalian bisa nge-refresh. Nah, create bill ini digunakan untuk nantinya akan melakukan pembayaran di accounting user. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat billnya. Nah, lanjut kita masuk ke user accounting. Di sini saya masuk ke user accounting lalu atau ACA, lalu kita di sini masuk ke vendor, terus klik bill. Nah, dipilih nama vendornya, nama billnya. Nah, di sini sudah tertulis paid karena aku sudah melakukan pembayaran. Nah, lalu yang terakhir kita bisa masuk ke modul purchase atau Putri, user Putri. Di sini karena di purchase-nya belum ada tulisan paid, kita bisa coba merefresh. Nah, jika belum, kita bisa mengklik vendor bill. Nah, ini sudah ada paid-nya, berarti memang benar bahwa transaksi yang tadi sudah dibuat sudah dilakukan pembayaran dan juga barangnya sudah diterima. Baik, mungkin itu saja yang dapat aku jelasin mengenai transaksi procure to pay. Oh iya, ya, di sini juga aku mau nambahin bahwa aku mau ngasih tahu nih terkait transaksi tadi itu pasti ada jurnal-jurnalnya yang sudah terotomatis terbuat. Nah, yang pertama itu di jurnal entries. Di sini itu atau jurnal umum, di sini kalian bisa ngeliat barang-barang yang tadi kalian sudah pesan. Di sini
Ada yang pertama itu untuk stok kapital, itu ada di kredit sebesar 10.800.000 dan store surplus expense ada di debit sebesar 10.800.000. Nah, untuk yang kedua juga di sini jurnalnya itu ada stok kapital di kredit dan juga store surplus expense di debit. Nah, lalu karena tadi transaksi pembelian, pastinya kita harus mengecek jurnal pembelian. Di sini juga tertera di jurnal pembeliannya itu ada stok kapital, ada di debit. Nah, sebesar 2 juta dan juga 10.800.000. Nah, lalu kita juga bisa melihat di jurnal bank dan cash. Nah, ini dia jurnal bank dan cash. Sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi transaksi Procure to Pay. Semoga bisa mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.